Pora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Oh, anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan dari Thailand semakin terpojok, semua negara ASEAN dukung Indonesia di SEA Games 2025. Kontroversi ratusan medali emas Thailand dibongkar habis-habisan dan berikan fakta mengejutkan sampai ngomong begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Tuan rumah Thailand masih berdiri sendirian di puncak klasemen, melaju jauh meninggalkan para pesaingnya. Hingga saat ini kontingen negeri Gajah Putih telah mengumpulkan total 335 medali dari berbagai cabang olahraga. Sebuah angka yang membuat banyak pihak terdiam. Di bawah Thailand, Indonesia bertahan di posisi kedua. Namun jika melihat selisihnya, jarak itu terasa begitu mencolok. Kontingen Merah Putih baru mengoleksi 219 medali secara keseluruhan. Ketimpangan ini semakin terasa ketika kita menyoroti perolehan medali emas. Thailand sudah mengantongi 162 emas, sementara Indonesia masih berada di angka 67 emas. Perbedaan yang terlalu besar untuk sekadar dianggap kebetulan. Situasi inilah yang memicu kecurigaan publik. Sebagai tuan rumah, Thailand tampak begitu mudah mengamankan medali emas. Hampir di setiap cabang mereka selalu berada di posisi teratas. Dan ketika satu demi satu kejanggalan mulai bermunculan, rasa curiga itu pun berubah menjadi perbincangan luas. Jika melihat update klasemen terbaru, posisi tiga besar tampaknya tidak banyak berubah. Thailand masih memimpin. Disusul Indonesia di posisi kedua dan Vietnam di peringkat ketiga. Banyak yang memprediksi klasemen ini akan bertahan hingga penutupan nanti. Jika itu benar-benar terjadi, maka posisi Indonesia patut diapresiasi. Pasalnya, target harian yang sebelumnya ditetapkan pemerintah nyaris seluruhnya terlampaui. Namun di balik optimisme terhadap Indonesia, satu pertanyaan besar terus mengemuka, bagaimana dengan medali emas Thailand? Banyak yang sulit memahami bagaimana satu negara bisa mengoleksi lebih dari 100 medali emas, sementara negara lain hanya berkutat di angka puluhan. Bahkan muncul spekulasi bahwa Thailand berpotensi menutup SEA Games dengan hampir 200 medali emas. Sebuah pencapaian luar biasa sekaligus membingungkan, media sosial pun dipenuhi komentar. Sebagian mempertanyakan keadilan, sebagian lain menyoroti status Thailand sebagai tuan rumah. Seperti yang sudah sering terjadi, tuan rumah memang memiliki keuntungan dan kali ini keuntungan itu tampaknya dimaksimalkan sepenuhnya. Thailand memasukkan cabang-cabang olahraga lokal yang hanya mereka kuasai sehingga peluang emas terbuka lebar tanpa banyak persaingan. Sebaliknya, cabang yang berpotensi menguntungkan negara lain justru dikurangi atau bahkan dihilangkan. Salah satu contoh yang banyak dibicarakan adalah panjat tebing di mana Indonesia dikenal sebagai kekuatan utama. Demi mempertahankan cabang tersebut, Indonesia bahkan terpaksa menurunkan atlet pelapis. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Pada SEA Games Vietnam 2021, hal serupa juga terjadi, polanya nyaris sama, tuan rumah berjaya, negara lain harus puas mengejar. Namun, SEA Games Thailand kali ini bukan hanya soal angka, kontroversi demi kontroversi mulai mencuri perhatian media asing. Salah satu yang paling disorot adalah insiden di cabang kickboxing. Seorang manajer tim Indonesia diusir oleh aparat keamanan Thailand dan dipulangkan ke tanah air. Kejadian itu langsung memantik pertanyaan besar. Tak lama berselang, seorang atlet kickboxing Indonesia yang sebelumnya melayangkan protes keras terhadap wasit dan juri tiba-tiba muncul dengan pernyataan permintaan maaf. Ia melakukan klarifikasi dan menyebut emosinya yang berlebihan.
Perubahan sikap yang mendadak ini menimbulkan spekulasi baru seolah ada tekanan di balik layar. Kontroversi juga menyentuh Vietnam. Dalam laga final sebuah cabang beregu, Vietnam kalah tipis dari Thailand. Namun setelah pertandingan, wasit justru menyampaikan permintaan maaf. Media Vietnam menyoroti hal ini sebagai indikasi adanya kejanggalan dalam pengambilan keputusan. Malaysia pun tak luput. Atlet dan staf mereka sempat terlibat insiden dengan tim Thailand di arena pertandingan. Pihak Malaysia mengakui adanya protes terhadap wasit yang dianggap tidak adil dan cenderung menguntungkan tuan rumah. Menariknya, di tengah panasnya situasi terlihat momen solidaritas antar negara ASEAN. Staf Malaysia ikut merayakan keberhasilan atlet Indonesia di cabang skateboard sebagai bentuk dukungan moral. Banyak yang menilai ini sebagai simbol bahwa kontroversi yang terjadi bukan hanya dirasakan oleh satu negara saja. SEA Games masih menyisakan beberapa hari ke depan. Apakah kejadian-kejadian janggal ini akan terus berlanjut atau justru mereda? Yang pasti para atlet Indonesia masih akan bertanding di sejumlah cabang penting seperti futsal putra-putri dan voli putra. Di tengah semua hiruk-pikuk dan kontroversi, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah dukungan penuh untuk para atlet. Gua jujur heran sama SEA Games kali ini, Thailand emasnya ngalir kayak keran bocor, tapi hampir tiap hari muncul cerita wasit aneh. Juri minta maaf sampai ofisial negara lain diusir. Kalau ini dibilang murni prestasi, rasanya logika udah ditinggal jauh. SEA Games harusnya soal sportivitas, bukan soal siapa tuan rumah paling pintar main belakang. Bukan mau iri, tapi coba bandingin jumlah emas Thailand sama negara lain. Selisihnya enggak masuk akal, apalagi banyak cabang aneh yang cuma Thailand kuat. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Kalau begini caranya, SEA Games jadi ajang formalitas doang. Hasilnya sudah bisa ditebak sejak awal. Setiap kali atlet Indonesia atau negara lain protes, ujung-ujungnya disuruh klarifikasi atau malah diusir, terus Thailand aman-aman aja. Ini olahraga apa sandiwara? Kalau memang bersih, kenapa banyak yang dibungkam? Justru makin ditutup-tutupi, makin kelihatan ada yang busuk. Gua salut sama atlet Indonesia yang masih bisa fokus bertanding di tengah tekanan kayak gini. Main bukan cuma lawan atlet, tapi juga lawan sistem. Thailand boleh banyak emas, tapi harga diri olahraga Asia Tenggara jatuh kalau kecurangan terus dibiarkan. Lucunya bukan cuma Indonesia yang ribut, Vietnam kena, Malaysia kena, artinya masalahnya sistemik, bukan satu negara doang yang Kalau semua negara protes ke Thailand, masa mau bilang ini cuma asumsi, bau-bau kecurangan udah kecium kemana-mana. SEA Games harusnya pesta olahraga, tapi sekarang rasanya kayak panggung politik tuan rumah. Thailand atur cabang, atur nomor, atur wasit, terus panen emas. Kalau begini mending sekalian kasih piala juara umum ke tuan rumah di hari pertama. Gua enggak anti Thailand, tapi anti ketidakadilan. Menang itu harusnya bikin bangga, bukan bikin dicurigai. Kalau emas didapat dengan cara begini, yang malu bukan negara lain, tapi Thailand sendiri di mata Asia Tenggara.